CX-5 2012 pre-facelift. Oke, kali ini kita akan bahas suatu mobil yang nggak kalah menarik dari video sebelumnya. Ini ada CX-5 tahun 2013. Nah, kalau kalian lagi cari mobil yang harga sekitar 190-200 jutaan, kalian udah bisa dapat ini di tahun 2013. Dan ini menurut gue mobil yang keren banget. Pertama dari desainnya ya, ini mobil pertama yang menggunakan bahasa desain kode desain dari Mazda di samping Mazda 6. Bisa kita lihat di sini grillnya udah honeycomb juga. Di sini ada over fendernya karena ya ala-ala SUV crossover gitu. Lampunya sendiri ini dia udah proyektor HID. Low beam dan high beamnya jadi satu. Yang di sini itu adalah DRL-nya, walaupun dia masih menggunakan lampu halogen DRL-nya. Dia di sini juga ada fog lamp-nya. Kita lanjut ke samping. Peleknya ini menggunakan 17 inci dengan desain yang ya masih single tone dan bukan desain yang aneh-aneh banget ya. Dan juga ada yang versi 19 inci dengan model yang kurang lebih sama, cuman dia kalau di 17 ini lurus, di 19 inci dia agak belok-belok gitu. Lagi samping dia udah ada sen juga di spionnya dan tarikan-tarikan bodinya manis dan tidak terlalu aneh-aneh gitu. Oke, kita lanjut lagi ke belakang. Nah, di belakang ini lampunya masih full bohlam semuanya, tapi kerennya dia di bagian sennya ini udah di smoke. Nah, di sini juga ada over fender lagi dan kerennya Mazda knalpotnya 2 dan ini knalpotnya asli tuh, hitam tuh. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian mesinnya dulu. Nah, mesinnya ini di tahun ini dia baru ngeluarin yang versi 2000 cc seperti yang dipakai di sini. Dia 162 horsepower dengan 213 Nm. Dan yang uniknya karena ini merupakan Mazda CX-5 keluaran awal, cover mesinnya masih warna biru. Kalau Mazda yang baru sekarang kan dia warnanya hitam plastik doang. Dan ini juga kalau kalian tahu karena di tahun ini hero colornya itu bukan merah karena Soulred belum keluar. Pas mobil ini keluar, hero colornya adalah warna biru, kurang lebih biru seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior. Oke, sekarang kita bahas interiornya. Nah, interiornya ini full black dan setir juga ini enak, udah dilapis kulit. Di sini ada audio steering switch. Di sini ada cruise control, lampunya udah auto, wipernya juga udah auto. Di sini bahannya ini soft touch sampai sana. Di sini ada piano black. Nah, di sini untuk head unitnya dia bisa CD, Bluetooth, USB dan AUX. Nah, for your information juga buat pengguna CX-5 di tahun ini yang head unitnya belum MZ Connect seperti ini, ada update buat sistem kalian karena head unitnya ini buat ngatur sistem mobil juga kan. Ada update karena ini tadinya nggak bisa dikunci sendiri nih. Nah, tapi dengan update itu jadi kalian di menu setup ini ke vehicle jadi ada menu door lock sini. Nah, di sini jadi kalian kita bisa ngatur, bisa di auto door locknya bisa ketika maju atau ketika dipindahin ke dari P dan atau ke P. Nah, itu bisa kalian bisa datang aja ke bengkel Mazda langsung. Kalian bisa minta update ininya secara gratis. Nah, lanjut, ini AC-nya juga udah dual zone ya. Climate control ada autonya, ada heaternya juga tuh. Nah, di sini ada heater seat, ada 2 buah buat masing-masing kiri kanan. Dan kalau buat kalian yang mikir kayaknya heater seat buat apa sih, nggak guna, coba deh malam-malam kalian lagi jalan gitu di suasana yang dingin, enak banget pakai heater seat, jadi hangat, nggak gampang masuk angin. Nah, di sini ada cup holder, ada 2 buah nih. Di sini ada storage buat naruh HP. Nah, ini kuncinya sama kayak Mazda ya, sampai beberapa tahun terakhir kuncinya gini. Di sini ada konsol lagi, di sini tempat buat USB dan AUX-nya. Ini ya cukup dalam lah, di sini ada ininya lagi, tempatnya lagi. Lalu di sini ada glove box-nya, dia softening dan ya lumayan dalam lah, cukup. Di sini juga ada pocket, walaupun nggak gede-gede amat ya, kalau buat minuman 600 ml mah masih bisa lah ya. Oke, habis itu kita lanjut ke bagian belakang. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Tinggi saya 174 dan ini di belakang posisi pengemudi gue lumayan, kaki masih banyak ruangnya, di bawah juga bisa masuk.
Headroom yang agak kurang nih karena ada kemakan tempat buat sunroof ini. Cuman ya it's okay lah, masih desain buat orang Indonesia. Ini kalau yang di sini plastik semua, ini plastik sampai bawah. Nah yang di sini yang bagian empuknya. Sini ada side pocketnya yang ukurannya ya lumayan lah buat taruh botol bisa. Sayangnya di sini nggak ada ventilasinya kayak yang baru. Ada kantong 2 di sini di belakang jok depan dan ada armrest. Ya lumayan lah, ada cup holdernya juga. Nah kekurangannya itu pertama di sini kursinya fix ini, jadi nggak bisa di reclining, nggak bisa dimaju mundurin juga. Jadi benar-benar ya udah gini aja. Dan posisinya agak kurang nyender ini sih ya kalau menurut saya. Di tengah juga headroom dan legroomnya masih sama, cuman ada tunnel yang lumayan gede di sini kan, ada versi all wheel drive juga di luar. Cuma posisi duduknya ya masih lumayan, kursinya juga empuk, kaki ke kiri kanan masih luas lah ini. Oke, habis ini kita lanjut ke bagasinya. Yuk. Oke, lanjut ke bagian bagasi. Nah, CX-5 ini ukuran bagasinya lumayan ya. Bisa kita lihat ya, ini masih lumayan luas lah ya. Dan kalau dimasukin koper ya, ini agak tinggi sih, cuman SUV ya. Nah, masih lumayan lega. Dan kalau masih kurang lega lagi, di sini ada tuas yang bisa ngelipat kursi baris keduanya. Di sini juga bisa. Nah, kelipat semua jadinya. Dan rata lantai, jadi bisa di-slot sampai depan. Di sini juga ada partisinya, ini buat di kesiniin. Cuman masalahnya dia itu kalau dilepas nggak ada storage-nya di sini. Jadi kalau mau dilepas ya udah tinggal di rumah. Di bawah sini ada ban serep, bisa buat jadi storage juga, ada sendal. Di sini ada toolkit juga, di sini dan di situ. Dan ini tuh ada cantelannya. Jadi bisa dicantelin ke atas sini kalau misalkan lagi dibutuhkan. Kalau lagi mau ngambil ban atau ngambil apa. Oke. Habis ini kita coba bawa jalan mobilnya, oke? Oke, sekarang kita ada di kabinnya CX-5 tahun 2013. Kalau dari segi posisi pengemudinya ya, dia cukup oke. Kursi drivernya sendiri udah elektrik, ada lumbar supportnya juga. Tiltnya juga bisa tilt dan teleskopik. Steering juga enak untuk digenggam. Bangkunya juga oke, bentuknya bisa menggenggam tubuh dengan baik. Ada support di samping ininya juga. Ini oke lah buat jalan jauh juga nggak saya sendiri pakai ini buat jalan jauh ke Jogja gitu-gitu masih nggak capek sih, enak. Bukan yang terbaik sih mungkin di kelasnya, tapi ini kursinya oke kok, walaupun agak sedikit keras sih ya buat kursinya sendiri. Untuk driving aid di tahun ini dari Mazda belum ada tipe yang full active sense dulu ya, kayak sekarang ya yang udah SCBS segala macem. Di sini belum. Di versi awal-awal ini itu yang didapatkan oleh mobil ini ada traction control, ada AFS atau adaptive front lighting system. Jadi kalau misalkan malam lampunya nyala, dia itu lampunya bisa bergerak, si proyektornya itu mengikuti arah steer. Jadi ketika steer di kananin, maka lampunya akan lebih menyorot ke bagian kanan. Jadi itu ngebantu banget kalau misalkan kita lagi di daerah-daerah seperti jalur selatan atau di daerah-daerah puncak gitu, yang penerangannya juga cukup minim, itu sangat membantu. Terus dia juga dapat TPMS, cuman TPMS-nya itu belum yang menampilkan detail info di MID-nya. Dia hanya warning ketika ada salah satu ban yang kekurangan tekanan anginnya. Dan itu pun tidak dirinci ban mana, jadi kita harus ngecek satu-satu. Tapi ada info itu udah sangat cukup membantu sehingga kita bisa aware juga kapan kita harus ngisi angin. Selanjutnya kalau dari speedometer sendiri ya, speedometernya itu dia punya RPM di sebelah kiri dan ada yang speedonya di tengah. Dua-duanya masih analog, tapi ini bentuknya bagus, terbaca dengan sangat jelas juga. Di sebelah kanan ada offset temperatur, MID dan odometer di bawahnya yang digital walaupun masih layar kalkulator. Tapi ya ini
untuk tahun segini ya udah sangat cukup, dan menurut saya kesannya masih mewah sih ini. Untuk visibilitas sendiri depan dan samping masih oke. Pilar A nya sih agak tebal, tapi ini masih acceptable lah ya. Dia ada sunroof juga di atas, ya ukurannya ya cukup lah, sama kurang lebih sama lah seperti Mazda yang ada sekarang. Di bagian belakang yang agak kurang ya, karena kaca belakangnya lumayan kecil, dan kaca di pilar antara pilar C dan D juga lumayan kecil ya. Tapi untuk kalau ngeliat ke belakang untuk manuver segala macam masih cukup lah ini. Lalu audionya ini dia ada 9 speaker, termasuk speaker di tengah dashboard dari Bose, yang kalau menurut saya sih, walaupun saya bukan seorang audiophile, tapi ini suaranya enak sih. Kita dengar langsung aja ya. Gimana? Lumayan kan? Enak ini. Apalagi kalau misalkan dibeli dengan harga bekas sekarang ya, di harga 190-200an ini oke sih. Mobil baru harga segitu wah lewat semua sih dengan kualitas speakernya ini ya. Audionya juga ini cukup intuitif, nggak nge-lag atau apa ketika digunakan ya, walaupun dia tampilannya masih sederhana, belum MZ Connect seperti yang Mazda baru, tapi ini cukup oke. Dan sayangnya untuk tipe ini tuh nggak dapat navigasi ya, dan dia juga nggak ada mirroring atau Apple CarPlay, Android Auto. Jadi kalau misalkan butuh navigasi ya mau nggak mau harus menggunakan handphone. Spion tengahnya juga udah auto dimming, dan dia modelnya cukup cakep juga sih ya. Lalu balik ke posisi mengemudi lagi, di sini ada konsol yang bisa dijadiin armrest juga. Cuman sayangnya agak terlalu bawah ya, jadi ya agak kurang nyaman. Tapi ya ini oke lah, daripada nggak ada kan. Habis itu kita lanjut ke suspensi dan tenaganya. Suspensinya ini karakternya cenderung firm ya dibandingkan lawan-lawannya, tapi itu masih cukup acceptable lah kalau misalnya driving di jalan yang posisi nggak rata ya. Dia masih nyaman walaupun agak lebih ke firm ya. Tapi dan itu ngebantu banget di handlingnya enak. Dia setirnya juga responnya oke, beratnya pas walaupun dia elektrik bukan hidrolis. Beratnya pas, feel-nya juga lumayan direct ya dia ke bannya. Jadi ketika kita belok segini tuh kita tahu mobil itu belok segimana gitu. Body roll ada, ya namanya SUV ya, center of gravity-nya lebih tinggi dibandingkan mobil-mobil rendah. Tapi ini masih cukup acceptable lah. Ini tidak yang berlebihan seperti kapal atau gitu, itu enggak. Ini enak kok. Di bawah jalan di jalur selatan atau di puncak gitu ya, kalau lagi sendiri, itu enak banget sih. Itu enak banget. Mesinnya sendiri pun masih cukup dipadukan dengan transmisi Skyactiv 6 speednya. Ini transmisinya saya suka sih. Dia ketika dipakai santai dalam kota dia karakternya halus, perpindahan giginya juga halus. Tapi ketika dibutuhkan dia sigap untuk pindah gigi. Ada mode triptoniknya juga. Dia kalau misalkan ngurangin gigi dia ke bawah, kalau naikin gigi dia ke belakang, kayak transmisi sekuensial di mobil balap gitu ya. Mesinnya sendiri performanya masih oke. Untuk 2000 cc dengan bodi yang beratnya lumayan, dia masih lumayan. Kalau misalkan kalian mau butuh buat overtake atau apa, dia kalau misalkan buat narik masih oke, masih kerasa. Cuman dia mesinnya karakternya lebih di made to high RPM ya. Jadi di 3000-4000 RPM itu baru kerasa. Kalau misalkan 2000 ke bawah itu agak kurang. Tapi it's okay, masih cukup banget untuk dalam kota maupun luar kota. Mesinnya enak.
mobilnya enak juga. Jadi buat di harga segini sih ya ini lumayan paket lengkap sih. Cuman mungkin yang agak berat itu di bagian perawatan kali ya. Untuk Mazda CX-5 ini sendiri, karena kebetulan ini mobil punyaan keluarga saya juga, servis di bengkel resmi Mazda terakhir itu di 40.000 km, sekitar 6 bulanan yang lalu itu habis sekitar 3 jutaan untuk sekali servis, dimana itu untuk biaya jasanya 1,8 juta, belum termasuk oli segala macam. Jadi total tuh sekitar 3 juta. Itu pun ada beberapa part yang nggak saya ganti di sana. Saya milih ganti dulu, kayak filter AC itu saya ganti sendiri karena harganya juga lumayan. Tapi untuk part-part yang lain sih, seperti part-part mesin ataupun kaki-kaki, kalau dilihat harganya sih nggak terlalu mahal-mahal banget ya, masih cukup oke lah dengan apa yang kita dapat, dengan kualitasnya. It's okay. Untuk pajaknya sendiri, mobil ini merupakan tangan pertama plat B DKI Jakarta. Belum progresif karena masih itu pertama. Pajaknya itu di angka 3 jutaan buat mobil tahun 2013 dengan status CBU. Itu masih normal lah ya. Oke, jadi gimana kesimpulan dari Mazda CX-5 ini? Buat saya ini mobil yang sangat bagus ya. Di kelas harga segitu 180-200 juta daripada yang kemarin. Kalau saya sih jauh mending yang ini. Dia lebih mewah, lebih banyak juga fiturnya. Airbag-nya aja ini 6. Lebih enak juga untuk dikendarai, dia lebih fun to drive. Ya walaupun ada beberapa kekurangan, seperti salah satunya servisnya yang agak lumayan mahal, tapi ya itu terbayar lah dengan keasikan mobil ini saat dikendarai, dan juga sebanding lah dengan kualitasnya. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.